Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bismillah, Alhamdulillah, wal khair wa syarru bi ma'siyatillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji hanya kepada Allah Rabbul Izzati dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para tabiin tabiatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Novidian Natasia Eskom MMSI dan tak lupa kepada teman-teman kelompok 2 MJ804. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ringkasan e-book dari chapter 1 sampai 8 dari e-booknya Big Data, Data Mining, and Machine Learning. Baik, sebelum ke pembahasan atau penyampaian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Silvina Ananda, ada Gian Pangestu, ada Ai Herawati, ada Martinus Perdana Putra, dan Ahmad Erdasyah Putra. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Martinus untuk menyampaikan bab 1 dan bab 2-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Silvina. Izin Pak, saya akan menyampaikan untuk bab satu dan bab 2-nya. Kita mulai bab satu. Yang pertama itu ada penyimpanan atau disk. Penyimpanan atau disk memiliki peran penting, yaitu diantaranya adalah bukan hanya untuk menyimpan data saat ini, tetapi juga untuk menyimpan data historis. Data historis ini sangat berharga karena kemungkinan kita untuk melakukan analisis tren, prediksi, dan pengambilan keputusan berdasarkan pola data dari masa lalu. Penyimpanan atau disk salah satunya adalah terdiri dari teknologi hard drive tradisional atau HDD. HDD menggunakan piringan yang dilapisi dengan material magnetik dan data disimpan dalam bentuk bit 0 dan 1 dengan mengubah polaritas magnetik pada permukaan piringan. Spindle adalah komponen yang untuk memutar piringan. Kecepatan putaran spindle diukur dalam RPM (revolutions per minute) sangat mempengaruhi kecepatan akses data. Semakin cepat piringan berputar, maka semakin cepat kepala baca atau tulis dapat menemukan dan mengakses data. Kepala baca atau tulis bergerak di atas piringan untuk membaca atau menulis data. Pergerakan mekanis ini adalah salah satu faktor yang membuat HDD lebih lambat dibandingkan dengan komponen elektronik lainnya. Selanjutnya. Ya, beberapa keterbatasan dari HDD yaitu operasi mekanis HDD atau pergerakan piringan dan kepala baca tulis adalah bottleneck dalam pemrosesan big data. Analisis big data seringkali melibatkan pembacaan dan penulisan data dalam jumlah besar, sehingga kecepatan penyimpanan menjadi faktor yang kritis. Solusi peningkatan kinerja HDD, array disk atau RAID, yaitu menggabungkan beberapa HDD menjadi satu unit logis untuk meningkatkan throughput kecepatan transfer data. RAID atau RAID dapat meningkatkan kecepatan baca atau tulis dan juga memberikan redundansi, yaitu keamanan data. Perkembangan kapasitas dan biaya HDD. Kapasitas HDD telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, sementara harga per terabyte terus menurun. Ini membuat penyimpanan data dalam jumlah besar menjadi lebih terjangkau. Lalu tantangan kesenjangan kecepatan. Meskipun kapasitas HDD meningkat, kecepatan transfer data tidak meningkat secepatnya. Ini menciptakan kesenjangan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan untuk mengakses data dengan cepat. Selanjutnya, selain teknologi HDD, yaitu yang kedua jenis penyimpanan atau disk, selanjutnya adalah teknologi Solid State Drive atau SSD. SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Tidak ada bagian yang bergerak sehingga SSD jauh lebih cepat daripada HDD dalam akses data. SSD menawarkan peningkatan kecepatan baca atau tulis yang signifikan,
yang dapat mempercepat proses analisis big data. Namun, SSD umumnya lebih mahal per unit dibandingkan dengan HDD. Strategi penyimpanan hibrida. Dalam banyak kasus, solusi terbaik adalah menggunakan kombinasi antara HDD dan SSD. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. SSD dapat digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses atau yang membutuhkan kecepatan tinggi. Sementara HDD lebih baik digunakan untuk penyimpanan data yang lebih jarang diakses. Lalu pertimbangan ukuran disk. Ukuran disk juga dapat mempengaruhi kinerja. Disk yang lebih kecil mungkin memiliki waktu akses yang lebih cepat, dan penggunaan beberapa disk secara paralel dapat meningkatkan throughput. Namun, perangkat lunak analisis harus dirancang untuk memanfaatkan konfigurasi ini. Selanjutnya, penggunaan penyimpanan tambahan sebagai memori. Beberapa perangkat lunak analitis dapat menggunakan penyimpanan disk untuk menambah memori atau virtual memory. Ini memungkinkan pemrosesan dataset yang lebih besar, tetapi memperlambat pemrosesan karena akses disk lebih lambat daripada akses memori. Bottleneck akses data ke perangkat penyimpanan, terutama penulisan, seringkali menjadi bottleneck dalam sistem komputer. Dalam sistem yang banyak CPU, kecepatan disk dapat menjadi faktor pembatas, menyebabkan CPU menganggur saat menunggu data. Selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu unit pengolahan CPU atau CPU. Definisi CPU sendiri adalah komponen utama komputer yang menjalankan instruksi program. Ini adalah otak dari komputer. Perkembangan kecepatan CPU meningkat secara dramatis pada tahun 1980 sampai dan 1990. Ini berarti program-program yang menjadi lebih cepat tanpa perlu ditulis ulang. Hukum Moore yang dikemukakan oleh salah satu pendiri Intel, Gordon Moore, menyatakan bahwa jumlah transistor pada chip microprosesor berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun, yang mengarah pada peningkatan kecepatan komputasi. Batasan fisik pada awal tahun 2000-an, peningkatan kecepatan CPU mulai melambat karena batasan fisik, seperti masalah panas yang dihasilkan oleh chip yang lebih cepat. Multi-core processing. Untuk terus meningkatkan kinerja, produsen CPU mulai menambahkan beberapa core processing dalam satu chip. Setiap core dapat menjalankan instruksi secara independen, memungkinkan prosesan paralel. Chip multicore pada dasarnya adalah versi kecil dari superkomputer multiprosesor. Kecepatan akses memori dengan disk CPU dapat mengakses data dalam memori atau RAM yang jauh lebih cepat daripada data di hard disk. Ini adalah alasan utama mengapa memori yang cukup sangat penting untuk analisis big data. Lanjutnya, Mbak. Yang ketiga itu unit pemrosesan grafis atau GPU. GPU atau Graphics Processing Unit awalnya dikembangkan untuk mempercepat pemrosesan grafis, seperti rendering gambar 3D dalam video game dan aplikasi desain. GPU dirancang untuk melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas tertentu dalam analisis big data yang juga melibatkan banyak perhitungan serupa. Potensi dalam big datanya adalah GPU memiliki potensi untuk mempercepat algoritma, penambangan data, dan analisis lainnya. Perangkat lunak yang memanfaatkan GPU untuk komputasi non-grafis, termasuk analisis data, sedang berkembang. Perkembangan pemrosesan GPU, kemudahan pemrograman GPU telah meningkat, membuat lebih banyak pengembang dapat memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralelnya. Yang selanjutnya itu memori atau RAM. RAM, yaitu Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat. RAM bersifat volatil, artinya data hilang ketika komputer dimatikan. Keterbatasan memori di masa lalu. Sistem operasi 32 bit memiliki batasan pada jumlah memori yang dapat diakses, yang menjadi kendala dalam pemrosesan dataset big data yang besar. Sementara sistem 64 bit memungkinkan penggunaan memori yang jauh lebih besar. Harga memori telah turun signifikan.
membuat memori berkapasitas besar lebih terjangkau. Pentingnya memori dalam big data, yaitu algoritma penambangan data seringkali lebih efisien jika semua dapat dapat disimpan dalam memori. Ini menghindari kebutuhan untuk sering membaca data dari disk yang lebih lambat. Contoh data, contoh dampak kecepatan memori. Algoritma jaringan saraf di mana membaca data dari memori jauh lebih cepat daripada membaca dari disk yang secara dramatis mengurangi waktu pemrosesan. Kecepatan memori dibandingkan dengan kecepatan CPU dan disk. Kecepatan memori meningkat lebih cepat daripada kecepatan disk, tetapi lebih lambat daripada kecepatan CPU. Ini menekankan pentingnya mengoptimalkan algoritma dan arsitektur sistem untuk memanfaatkan memori secara efisien. Sementara tren kapasitas memori, server modern memiliki kapasitas memori yang besar, misalnya 64 GB sampai 256 GB atau mungkin lebih, untuk mendukung aplikasi big data. Selanjutnya itu jaringan. Peran jaringan adalah diantaranya memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain, yang sangat penting dalam sistem terdistribusi yang digunakan untuk memproses big data. Kecepatan jaringan atau kecepatan transfer data melalui jaringan seringkali lebih lambat daripada kecepatan transfer data di dalam komputer, misalnya antara CPU dan memori. Ini dapat menjadi bottleneck dalam pemrosesan big data terdistribusi. Tentang teknologi jaringan, teks menyebutkan 10 gigabit Ethernet sebagai standar umum untuk klaster komputasi analitik. Teknologi lain seperti InfiniBand menawarkan kecepatan yang lebih tinggi tetapi mungkin dengan harga yang lebih mahal. Optimisasi penggunaan jaringan. Dalam sistem terdistribusi, penting untuk meminimalkan jumlah data yang perlu ditransfer melalui jaringan untuk mengurangi dampak bottleneck jaringan. Algoritma dan perangkat lunak harus dirancang untuk mengurangi komunikasi antar node. Pertimbangan jaringan dalam pemilihan perangkat lunak. Kecepatan jaringan harus menjadi faktor penting dalam pemilihan perangkat lunak penambangan data, terutama jika perangkat lunak tersebut akan digunakan dalam lingkungan terdistribusi. Selanjutnya, bab 2, yaitu yang pertama sistem terdistribusi atau distributed system. Asal-usul komputasi terdistribusi, yaitu berasal dari upaya untuk membangun klaster komputer Beowulf dan komputasi ad hoc seperti distributed.NET dan SETI at Home pada tahun 1990-an. Beowulf menggunakan komputer standar yang terhubung dalam jaringan untuk membagi pekerjaan. Komputasi ad hoc memanfaatkan komputer rumahan yang tidak digunakan untuk tugas-tugas seperti memecahkan kode atau menganalisis data astronomi. Perbedaan dengan superkomputer klasik adalah superkomputer klasik adalah mesin besar dan mahal dengan perangkat keras khusus. Sistem terdistribusi menggunakan perangkat keras yang lebih umum dan membagi pekerjaan di antara banyak komputer. Perkembangan dan keuntungan dari sistem terdistribusi adalah penurunan biaya perangkat keras memungkinkan penggunaan sistem MPP, Massively Parallel Processing, dan cluster sistem untuk analisis data besar. Untuk data besar lebih efisien memindahkan analitik ke data daripada memindahkan data ke analitik. Dua kelompok utama sistem terdistribusi. Komputasi basis data RDBMS, IMDb, basis data MPP, dan komputasi sistem file Hadoop. RDBMS, Relational Database Management System, umum digunakan sejak tahun 1970-an. IMDb, In-Memory Database, meningkatkan kinerja dan menyimpan data dalam memori, tetapi lebih mahal dan volatil. Basis data MPP dirancang untuk menangani data besar dan menawarkan kinerja, ketersediaan, dan skalabilitas. Keuntungan komputasi basis data terdistribusi adalah efisiensi dalam memindahkan analitik ke data. Komputasi sistem file. Hadoop menjadi platform dominan untuk komputasi sistem file. Hadoop memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah besar pada perangkat keras standar. Hadoop memungkinkan akumulasi data dalam skala besar, memberikan potensi keunggulan kompetitif.
Data di Hadoop seringkali perlu diproses lebih lanjut untuk penambangan data dan pendekatan hibrida. Misalnya menggunakan Hadoop bersama dengan LTBMS umum dilakukan. Komputasi awam dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya komputasi secara fleksibel untuk sistem terdistribusi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan Mbak Silvina ya, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih untuk selanjutnya bab 3 tentang alat analisis atau analytical tools. Yang pertama ada WK. WK ini yaitu alat penambangan data sumber terbuka yang dikembangkan di Java yang menawarkan algoritma canggih, GUI, dan visualisasi data. Keterbatasan dalam menangani data besar atau terbatas oleh RAM, memiliki perkembangan untuk multi-reading dan integrasi dengan platform big data lain. Yang selanjutnya ada Java dan JVM. Java dan bahasa lain yang berjalan di JVM umum digunakan untuk platform analitik. Java menawarkan keuntungan pengembangan pustaka kaya kerja kerja untuk aplikasi besar dan terdistribusi. JVM menyediakan manajemen memori dan penanganan pengecualian. Selanjutnya ada skala dan closure. Bahasa pemrograman yang berjalan di JVM dapat digunakan untuk penambangan data skala atau penyempurnaan Java menawarkan pemrograman fungsional yang berorientasi objek. Clojure Diajak Clips adalah bahasa pemrograman fungsional yang baik untuk perangkat lunak analisis data. Baik, selanjutnya ada R, bahasa pemrograman generasi keempat untuk analitik statistik, populer di kalangan akademisi dan industri yang dapat disesuaikan dengan banyak ekstensi. Mengatasi keterbatasan memori untuk menangani data yang lebih besar. Selanjutnya adalah Python, bahasa tingkat tinggi yang serbaguna dapat dengan pustaka yang kaya, cocok untuk eksplorasi data dan penambangan data. Pustaka seperti Skippy dan NumPy mendukung operasi matematika dan statistik. Yang selanjutnya itu adalah SAS, perangkat lunak analitik terkemuka di pasar, yang menawarkan berbagai produk untuk statistik, manajemen data, dan intelijen bisnis. Dikenal karena kemampuan pemodelan prediktif dan penambangan data, menekankan kompatibilitas mundur dan kinerja kom. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu prediktif pemodelan atau prediktif modeling. Penambangan data merupakan disiplin gabungan yang tumpah tindih dengan cabang-cabang ilmu lainnya, yang kita bisa melihat kontribusi banyak orang. Nah, di sini ada gambar-gambar bidang yang berbeda dalam pengembangan ilmu penambangan data. Nah, pemodelan prediktif adalah tugas mendasar yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang memberikan contoh seperti memperkirakan waktu tempuh dan memprediksi cuaca. Beberapa poin penting tentang pemodelan prediktif yang ditekankan adalah model terkadang salah, terus ketidakpastian meningkatkan seiring dengan semakin jauhnya prediksi ke masa depan, dan rata-rata tidak selalu memprediksi kondisi ekstrem. Mengutip pertanyaan terkenal dari ahli statistik George Box tentang model, yaitu semua model salah tetapi beberapa berguna. Selanjutnya adalah metodologi untuk membangun model prediktif yang efektif, meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama menyiapkan data. Penting untuk memahami proses persiapan data dalam organisasi. Yang kedua, lakukan analisis data eksploratif, yaitu memahami data dan mencari hubungan antar variabel yang seringkali dengan bantuan pakar domain. Yang ketiga yaitu bangun model pertama Anda, yaitu dengan titik awal untuk evaluasi dan penetapan ekspektasi. Selanjutnya yaitu membangun model secara berulang, yaitu membandingkan model penantang dengan model juara untuk peningkatan. Selanjutnya, bab 5 akan disampaikan oleh Kak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya ada bab 5, teknik
pemodelan prediktif umum. Yang pertama ada RFM, Recency Frequency and Monetary Modeling, metode sederhana untuk memberi peringkat pelanggan berdasarkan waktu terakhir kunjungan, frekuensi pembelian, dan jumlah yang dibelanjakan. Umum dalam pemasaran basis data dan pemasaran langsung, tetapi tidak menghasilkan kode skor untuk pengamatan yang baru. Kemudian regresi, proses statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. Kuat dalam menggambarkan hubungan dan interpretasi hasil yang mudah, serta dapat mengungguli algoritma lain jika di-setel dengan baik. Kemudian model linear umum, kerangka kerja terpadu untuk berbagi model statistik dengan aplikasi utama dalam industri asuransi untuk membangun model penentuan tarif premi. Jaringan saraf, model yang terinspirasi dari neuron biologis digunakan dalam berbagai bidang untuk memodelkan hubungan kompleks. Pertimbangan penting meliputi nilai awal, bobot, overfitting, penggunaan data validasi, penskalaan masukan, dan jaminan minimum global. Kemudian pohon keputusan dan regresi. Metode berbasis pohon yang populer karena kesederhanaan dan kekuatan prediktifnya. Pohon keputusan menetapkan kategori, sedangkan pohon regresi memprediksi nilai kontinu. Kemudian mesin vektor dukungan, teknik untuk menemukan hyperplane optimal untuk klarifikasi. Kelemahan utamanya adalah klasifikasi biner, meskipun ada upaya untuk multi kelas dan kemampuan interpretasi yang terbatas. Kemudian klasifikasi jaringan, model grafis yang terdiri dari variabel acak dan ketergantungan bersyarat, efektif untuk pemodelan prediktif dan pemilihan variabel. Kemampuan untuk menangani data yang luas dan paralelisme adalah faktor yang penting. Kemudian metode ensemble, gabungan dari dua atau lebih metode atau model strategi umum meliputi pemungutan suara untuk klasifikasi dan rata-rata untuk prediksi numerik. Boosting dan bagging adalah teknik model akumulasi. Bagging mengambil sampel berulang yang tidak tertimbang dari data. Dengan setiap observasi dapat dimasukkan ke dalam sampel hanya sekali. Kemudian boosting mirip dengan bagging, tetapi dengan pembobotan ulang setelah setiap model sampel sesuai untuk meningkatkan kinerja model lemah. Kemudian segmentasi. Segmentasi ini adalah kumpulan metode yang digunakan untuk membagi item, biasanya orang atau produk, ke dalam kelompok-kelompok yang saling eksklusif secara logis yang disebut segmen. Karakteristik segmentasi adalah setiap segmen diharapkan mirip satu sama lain dan berbeda dari segmen lain. Yang pertama ada analisis cluster. Cluster adalah proses pengelompokan objek ke dalam kelompok yang serupa dengan menemukan batas antara kelompok tersebut secara algoritmik. Cluster dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu eh, unsupervised clustering bertujuan untuk memaksimalkan kesamaan intra-cluster dan meminimalkan kesamaan intercluster dengan memberikan pengukuran kesamaan atau ketidakmiripan. Kemudian ada semi supervised clustering. Selain pengukuran kesamaan, tentu saja hal ini juga dapat digunakan dalam pengelompokan tanpa pengawas. Supervised menggunakan informasi domain pemandu atau penyesuaian lain untuk meningkatkan hasil pengelompokan. Kemudian supervised clustering mengidentifikasi klaster yang memiliki kepadatan probabilitas tinggi terhadap kelas-kelas individual. Ini digunakan ketika ada variabel target dan mencakup variabel-variabel yang akan diklaster. Kemudian untuk ukuran jarak, cara objektif untuk mengevaluasi segmen didasarkan pada kesamaan atau ketidaksamaan antara objek dan klaster dalam set data. Banyak kemungkinan ukuran jarak yang dapat digunakan untuk menghitung klaster. Terdapat dua jenis jarak, yaitu jarak antar objek dan jarak antar klaster. Jarak antar objek digunakan untuk pengelompokan, sedangkan jarak antar klaster digunakan untuk mengukur jarak antar klaster. Selanjutnya, evaluasi klaster. Klaster sebagian besar dijalankan tanpa pengawasan. Dengan itu perlu adanya ukuran untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan yang disediakan dengan algoritma tertentu. Kriteria evaluasi ini digunakan terutama untuk mengetahui variabilitas atau gangguan dalam pengelompokan, untuk menemukan jumlah pengelompokan yang optimal untuk data. Yang pertama, kriteria evaluasi internal merupakan bagian dari analisis klaster dan khusus untuk metode tersebut. Hal ini dihitung untuk data yang digunakan untuk analisis klaster.
Kriteria evaluasi eksternal, kriteria ini dapat diperoleh menggunakan kumpulan data terpisah yang tidak digunakan untuk analisis klaster. Digunakan untuk mengukur seberapa representatif klaster terhadap klaster sebenarnya ketika label kelas diberikan, atau seberapa konsisten klaster tersebut terhadap klaster yang berbeda. Next, Mbak, ya. Oke. Jumlah klaster. Beberapa algoritma pengelompokan tanpa pengawasan seperti K-means. Salah satu pertanyaan utamanya adalah berapa banyak klaster yang ada dalam data. Terdapat beberapa matriks objektif seperti gap dan kriteria pengelompokan kubik. CCC. CCC mungkin memu- CCC menggunakan distribusi referensi yang disimulasikan untuk mengevaluasi jumlah klaster yang tepat. Kemudian ada algoritma K-means, merupakan salah satu teknik pengelompokan yang paling banyak digunakan karena kesederhanaan dan kecepatannya. Teknik ini membagi data menjadi K-cluster dengan menetapkan setiap objek ke pusat cluster terdekatnya, nilai rata-rata variabel untuk semua objek dalam cluster tertentu, berdasarkan ukuran jarak yang digunakan. Teknik ini lebih tangguh terhadap berbagai jenis variabel. Kemudian ada cluster hierarki. Cluster ini disusun ke dalam struktur hierarkis. Memvisualkan struktur hierarkis ini dapat digunakan untuk memahami struktur cluster dalam set data selain cluster itu sendiri. Teknik ini hanya memerlukan ukuran kesamaan antar objek dan tidak perlu menentukan jumlah cluster. Terdapat dua kategori cluster hierarki, yaitu cluster divisif yang merupakan pendekatan top-down. Pendekatan ini mempertimbangkan semua objek dalam satu klaster besar terlebih dahulu dan membagi klaster tersebut ke dalam kelompok yang lebih kecil di setiap level. Klaster aglomeratif adalah pendekatan bottom up, menganggap setiap objek sebagai klaster individu terlebih dahulu, lalu menggabungkannya ke dalam klaster yang lebih besar di setiap level sesuai dengan kesamaannya. Kemudian profil cluster. Profil cluster dihitung menggunakan salah satu teknik pengelompokan. Analisis harus dilakukan untuk mendeskripsikan setiap cluster. Ini disebut profiling. Analisis ini dapat dilakukan dalam hal variabel internal yang digunakan dalam analisis cluster dan variabel eksternal yang digunakan dalam analisis cluster. Kemudian bab 7. Bertambah tanggapan pemodelan atau incremental response modeling. Bagian standar dari kampanye pemasaran di banyak industri adalah menawarkan kupon untuk mendorong adopsi barang atau jasa baru. Daya tarik ini seringkali penting untuk kesuksesan karena memberikan beberapa insentif tambahan untuk membujuk pelanggan agar mengganti produk jika mereka saat ini merasa puas dengan barang layanan yang dimaksud. Metode incremental response modeling ini menentukan orang-orang yang membeli produk karena bujukan untuk memaksimalkan laba bagi organisasi. Yang pertama, membangun model respons. Hasil dari pemasaran akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang-orang yang tidak akan membeli produk terlepas dari insentifnya, orang-orang yang akan beralih, dan orang-orang yang dapat membeli produk dengan harga lebih rendah. Kedua, mengukur respons incremental. Pendekatan ini menggunakan teknik pembedaan dari dua model prediktif. Ambil kemungkinan untuk membeli dari model prediktif yang dibuat untuk kelompok tertentu. Terdapat metode baru yang disarankan untuk menggunakan teknik deteksi outlier, khususnya SVM. Metode ini disarankan menggunakan data kelompok kontrol untuk melatih model dan menggunakan kelompok perlakuan sebagai set validasi. Outlier yang terdeteksi dianggap sebagai respon incremental. Metode baru ini dianggap memiliki hasil yang jauh lebih baik daripada metode differencing teknik. Untuk penerapan dari incremental response modeling ada pada gambar di bawah, yaitu analisis treatment dengan analisis kontrol yang memperlihatkan area dari incremental response dari konsumen yang membeli karena kupon. Contoh lainnya adalah dari pelanggan radio publik, di mana beberapa eh, pendengar loyalitas memberikan sumbangan sebelum ada hadiah, sedangkan yang lain hanya merespon insentif. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk bab 6 dan bab 7-nya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kepada Ibu Ai Rehawati. Baik, terima kasih, Kak. Bab 8. Data rute waktu. Data transaksional dicatat dari waktu ke waktu tanpa aturan khusus. Sedangkan data deret waktu dicatat dengan interval waktu yang tetap, misalnya harian, bulanan. Bisnis sering menganalisis kedua jenis data ini untuk memahami tren dan memprediksi masa depan. Data deret waktu berbeda karena memiliki dimensi waktu dan sering dihasilkan oleh perangkat atau mesin, bukan hanya manusia. Analisis data deret waktu menghadirkan tantangan yang berbeda dari data biasa. Data deret waktu adalah bagian penting dari big data dan dapat meningkatkan akurasi model prediksi. Ada banyak metode untuk menganalisis data deret waktu dan bidang ini terus berkembang. Bab ini akan membahas pengurangan dimensi dan deteksi pola dalam data deret waktu. Mengurangi dimensi data deret waktu. Tujuannya adalah membuat data deret waktu menjadi lebih ringkas untuk dianalisis. Data asli mungkin terlalu besar untuk ditangani secara efisien. Contohnya, sensor turbin angin menghasilkan banyak data. Tetapi kita mungkin hanya tertarik pada pola musiman atau prediksi pemeliharaan. Contoh sederhananya adalah analisis musiman pada data transaksional. Data asli diringkas menjadi statistik seperti rata-rata atau minimum per bulan atau kuartal. Teknik lain yang mengurangi dimensi data deret waktu adalah Pew-Wise Aggregate Approximation, di mana data dibagi menjadi interval waktu dan hitung rata-ratanya. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti prediksi pelanggan. Selain statistik deskriptif, ada metode lain seperti discrete Fourier transform atau discrete Wavell transform yang mengubah data deret waktu menjadi kombinasi fungsi dasar, misalnya sinus dan kosinus, dan menyimpan beberapa koefisien penting. Hal ini memungkinkan presentasi data yang lebih ringkas sambil mempertahankan fitur-fitur utama. Mendeteksi pola dalam data deret waktu. Area ini dibagi menjadi dua, menemukan pola dalam satu deret waktu dan menemukan pola di antara banyak deret waktu. Contohnya adalah menemukan pola yang mengindikasikan kerusakan pada sensor atau membandingkan deret waktu penjualan berbagai produk untuk melihat kemiripan. Analisis kesamaan digunakan untuk mengukur kemiripan antar deret waktu, bahkan jika panjangnya berbeda. Hal ini berguna untuk deteksi penipuan, misalnya pola transaksi kartu kredit yang mencurigakan, dan peramalan produk baru dengan membandingkan dengan produk serupa di masa lalu. Analisis kesamaan melibatkan pengukuran jarak antara deret waktu dengan mempertimbangkan urutannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggeser deret waktu berdasarkan waktu atau musim. Untuk menemukan kemiripan terbaik, hasilnya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan deret waktu. Deteksi penipuan. Penyedia kartu kredit menggunakan analisis kesamaan untuk mengotomatiskan deteksi perilaku penipuan dalam transaksi keuangan. Mereka tertarik untuk menemukan pengecualian terhadap perilaku rata-rata dengan membandingkan banyak rangkaian waktu terperinci terhadap pola perilaku kasar yang diketahui. Ramalan produk baru. Ramalan produk baru adalah tantangan bagi produsen dan pengecer, terutama untuk produk yang benar-benar baru, pasar baru untuk produk lama atau produk yang diperbarui. Dalam kasus ini, sulit untuk memperkirakan penjualan karena tidak ada data penjualan sebelumnya. Namun, teknik analisis kesamaan dapat membantu. Analisis dapat melihat data produk serupa di masa lalu untuk memperkirakan permintaan produk baru. Analisis kesamaan pada dasarnya
adalah perluasan dari teknik pengukuran jarak. Jika kita ingin menentukan rute antar kota, kita perlu mengukur jarak antar kota. Dalam deret waktu, tantangannya adalah data bisa memiliki bentuk yang sama, tetapi panjang yang berbeda. Ukuran kesamaan mengukur jarak antara deret waktu dengan mempertimbangkan urutannya. Ukuran ini dapat membandingkan deret waktu masukan dengan deret waktu target, bahkan jika digeser berdasarkan waktu atau musim. Dengan analisis ini, kita dapat mengklasifikasikan deret waktu masukan dengan menemukan deret waktu target yang paling mirip. Kita juga dapat membandingkan beberapa deret waktu untuk membentuk metrik kesamaan yang kemudian dapat dikelompokkan. Selain itu, kita dapat membandingkan deret waktu target dengan bagian-bagian dari deret waktu masukan untuk menemukan kemiripan di masa lalu. Penambangan data deret waktu dalam aksi Nick Pulben. Pada tahun 2006, Nick mulai merilis produk dari produk baru yang disebut Nick Plus, dimulai dengan sensor iPod Nick Plus untuk melacak data latihan ke perangkat konsumen populer. Lini produk monitor aktivitas ini telah berkembang cukup pesat dan saat ini mencakup integrasi dengan sepatu basket, sepatu lari, iPhone, MacBook, Kinect, dan perangkat yang dapat dikenakan termasuk pulpen. Nike Plus pulpen adalah perangkat gelang yang dikenakan di pergelangan tangan yang berisi sejumlah sensor untuk melacak aktivitas pengguna. Pemantauan aktivitas Anda membuat Anda lebih aktif, yang akan membantu Anda mencapai sasaran kebugaran dengan lebih mudah. Analisis musiman. Tingkat data full band paling terperinci yang dapat melalui API direkam pada tingkat menit. Menggunakan data saya dari September 2012 hingga Oktober 2013, saya membuat kumpulan data dengan sekitar. Analisis tren gambar 8.2 menunjukkan tingkat aktivitas saya sebagai tren selama 13 bulan. Anda dapat melihat peningkatan awal dalam aktivitas karena tingkat aktivitas saya digamifikasi oleh mampu melacaknya. Ada juga lonjakan khas dalam tingkat aktivitas yang sering terjadi di awal tahun baru dan komitmen untuk menjadi lebih aktif. Ada juga lonjakan lain di awal Mei karena cuaca mulai menghangat dan anak-anakku ikut bermain sepak bola, futsal, dan liga lain yang membuat saya lebih aktif di lapangan. Selain itu, hari-hari lebih panjang dan memungkinkan lebih banyak waktu di luar ruangan. Tren ini tetap tinggi sepanjang musim panas. Analisis kesamaan. Mari kita lihat data dengan cara yang berbeda. Karena full band adalah biosensor berkelanjutan. Pola harian yang tidak normal dapat dideteksi jika ada. Ini adalah masalah pencarian kesamaan antara seri target dan input yang saya sebutkan sebelumnya. Saya menggunakan data 2 bulan pertama untuk buatlah rangkaian query atau target yang merupakan urutan per jam yang dirata-ratakan selama 2 bulan. Dengan kata lain, urutan query adalah rata-rata saya. Pola per jam dalam sehari, misalnya, gambar 8.3 menunjukkan pola kalori yang saya bakar per jam yang dirata-ratakan dari 9 September 2012 hingga 9 November 2012. Menggunakan prosedur similarity dan SAS atau ETS untuk menemukan hari abnormal berdasarkan data pembakaran kalori.
Dengan menggunakan metode pelengkungan waktu dinamis untuk mengukur jarak antara dua urutan, saya menemukan 5 hari paling abnormal berdasarkan pola awal selama 2 bulan pertama. Data dibandingkan dengan sekitar 300 seri harian dari 10 November 2012 hingga ini memiliki banyak aplikasi di area seperti lalu lintas, pelanggan ke toko retail, atau pemantauan lalu lintas jaringan untuk jaringan perusahaan. Dari tabel 8.1, Anda melihat bahwa 1 Mei 2013 dan 29 April 2013 adalah 2 hari yang paling tidak normal. Ukuran abnormal ini tidak menunjukkan bahwa saya tidak terlalu aktif atau kurang aktif, tetapi pola aktivitas saya sangat berbeda dari rutinitas yang didirikan dalam 2 bulan pertama. Kedua tanggal ini bertepatan dengan sebuah konferensi SAS Global Forum yang merupakan konferensi utama bagi pengguna SAS. Selama konferensi, saya menghadiri ceramah, bertemu dengan pelanggan, dan mendemonstrasikan penawaran produk baru di area demo perangkat lunak. Untuk jenis analisis tertentu, perilaku abnormal merupakan hal yang paling menarik untuk jenis analisis lainnya. Kesamaan dengan suatu pola merupakan hal yang paling menarik. Contoh pola abnormal adalah pemantauan pasien yang sakit kronis atau lanjut usia. Dengan jenis analisis kesamaan ini, lansia terkurung di rumah dapat dipantau dari jarak jauh dan kemudian staf perawatan kesehatan dikerahkan ketika pola aktivitas menyimpang dari norma individu. Saya telah melihat tren yang sangat kuat untuk menciptakan perangkat yang dapat dikenakan yang mengumpulkan sejumlah data terperinci yang konsisten. Beberapa contoh meliputi snapshot progresif insurance yang mengumpulkan data telemetris seperti kecepatan, lokasi GPS, lalu akselerasi, dan sudut kecepatan setiap 10 detik saat mobil sedang berjalan, atau menggunakan data GPS telepon pintar untuk menentukan apakah seseorang mungkin menderita penyakit Parkinson, seperti yang coba ditemukan oleh Yayasan Mikhail J. Fox dalam konteks Keglet 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah menyampaikan jawaban dari meringkas UTS e-book chapter 1 sampai 8. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.